Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Korinisa Mandayani, NIM 20215306. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPA SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Apakah? Sama Ibu. Sama Saiful. Saya udah tahu. Keperluan keluarga kita. Saiful sakit. Ya, hati. Ya udah, semoga temannya yang sakit bisa segera sembuh dan kalian yang di sini seharusnya bersyukur karena bisa berangkat belajar bareng-bareng bersama teman-teman di sekolah. Tadi di sini siapa yang sudah sarapan? Saya. Ada yang mau sarapan? Saya. Bohong. Kenapa belum sarapan, Mas? Kesiangan bukan Ibu. Ya, besok lagi sebelum berangkat sarapan dulu ya. Oke anak-anak, sebelum mulai belajar biar kita semangat, kita semangat dulu ya. Ya. Ayo bikin. Tepuk semangat. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Enggak. Ekonomi. Nah, apakah kamu tahu perubahan apa saja yang pernah terjadi di lingkungan sekitar kalian? Ada? Yang cuaca. Cuaca. Terus apa lagi? Ya, gempa. Banjir. Lalu apa saja aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap lingkungan? Contohnya? Iya. Pohon. Selanjutnya, apakah tindakan apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga bumi? Tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, bagaimana cara mengajak orang-orang di sekitar untuk berkontribusi dalam mengurangi dampak negatif pada bumi? Ada yang tahu? Enggak tahu. Sebelum masuk ke materi, kita nyanyi bareng-bareng ya. Mas, tolong deh ajak teman-teman. Ayo teman-teman ini. Ini apa? Aku yang ku cinta, tujuan hatiku, tempat dan bunda dengan rauhanmu. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai. Selalu ku rindukan desaku yang permain. Nah, Ibu ada dua video ini tentang kerusakan lingkungan. Video pertama. Ada yang ingat tadi tentang apa? Sampah. Ya, karena sampah itu sangat banyak. Tadi kan sudah termuat juga dalam video kalau Indonesia merupakan negara penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Satu lagi ya videonya tentang kerusakan lingkungan. Bapak Ibu saudara sedang dikasih, Bumi kita sedang sakit.
karena bumi kita ini berubah. Walaupun manusia, walaupun binatang, kita Allah semua. Kenapa ada turun kamu? Kita tidak saja yang salah. Enggak, kita manusia yang ada pikirannya, kalau tidak ada dia. Dan manusia saja yang bisa mengatur. Itu yang lebih kita lakukan. Karena ini berarti jadi kosak. Nah, apakah kalian dapat menentukan dari dua video yang sudah disampaikan? Ada yang tahu? Oke, Bu. Apa nih? Kesimpulan dari kedua video tadi apa? Sebenarnya kita harus menjaga lingkungan supaya lingkungan tetap sehat dan bersih. Nah, fokus di dua video tadi apa? Tentang apa? Tentang Ini sampah. Nah, jadi keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Ada yang tahu komponen biotik dan abiotik itu apa? Tidak tahu? Belum. Biotik itu merupakan komponen yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan kalau abiotik itu yang berasal dari selain makhluk hidup. Nah, apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, maka keseimbangan lingkungan juga akan terganggu. Kali ini diketahui terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan, yaitu ada faktor alami dan manusia. Faktor alam pertama itu berasal dari bukan kuasa manusia, contohnya seperti gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, tsunami, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor manusia yaitu disebabkan karena beberapa kegiatan manusia, contohnya seperti pembakaran hutan, perburuan hewan liar, aktivitas industri, pemakaian pupuk, dan yang lain-lain. Nah, ini adalah beberapa contoh dari faktor alam dan juga faktor manusia. Nah, dari gambar yang tadi, apakah kalian dapat mendeskripsikan gambar-gambar tersebut dan mengidentifikasi mana gambar yang merupakan faktor alam dan faktor manusia? Ada yang bisa kasih contoh? Yang faktor alam yang mana, yang faktor manusia yang mana? Yang ketiga. Ayo maju. Siapa yang berani? Ini. Ya. Yang faktor alam. Yang alam doang ya. Ya. Coba kita Yang faktor alam ini sama ini. ya, terus gambar yang lain itu tentang apa? Yang lainnya faktor manusia. Ya, ini contohnya kalau yang ini ada gambar. Oh, ya namanya faktor penanggulan. Ini membuang sampah keluarnya. Dia buang sampah di sungai. Ya, Dan ini ini ada yang bisa kasih contoh? Tidak tahu. Ini salah satu untuk menghindari banjir yaitu dengan membuat daerah pengelolaan air. Jadi disebut sebagai. Nah, di antara permasalahan lingkungan tadi adalah merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai manusia. Nah, saatnya kita bersama-sama untuk mengurangi permasalahan tersebut untuk menghindari pemanasan global. Kita juga bisa melakukan mengurangi sampah plastik agar tidak banyak sampah yang menumpuk karena sampah plastik sendiri pengelolaannya itu nggak mudah. Selanjutnya, ibu akan membagi kalian dalam dua kelompok. Silakan membagikan LKPD. Nanti kalian diminta untuk mengklasifikasi faktor alam dan faktor manusia yang merupakan kerusakan lingkungan. Di sini nanti ada gambar
memenuhi kan butuh kan kerja Mager. Nggak bisa memenuhi sama mereka berdua karena gajiku itu sendiri. Emang karena bahagia iya. ya salah bu tidak pernah loh nggak ganggu kamu lagi hasilnya nih kak oh iya Kan nanti. sabar Udah ya. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi. belum Sudah. Ya macam-macam. Ini apa ya? Murah. Cita-cita kenapa ya? Ini tabel alam. Ada apa aja? Ada kekeringan sama angin hujan angin puting beliung nih. Ya. Terus yang faktor manusia ada banjir, tadi berarti karena kurang masakan air, minuman pohon sembarangan. Ini polusi udara. Polusi bukan polusi. Polusi. Ini Pembahasan sembarangan. dampaknya nanti rusak terus upaya yang harus dilakukan menebang pohon dan dipilih ini udah potong ditebang terus banjir dampaknya rumah dan rumah tenggelam upaya yang harus dilakukan tidak membuang sampah faktor alam ketiga ada kekeringan dampak bagi lingkungan kekurangan air upaya yang dilakukan membuat daerah resapan faktor manusia ada polusi itu bisa asma sesak napas gara-gara tercemar upaya yang harus dilakukan mengurangi penggunaan kendaraan faktor manusia selanjutnya ada penerbangan pengendara liar dampaknya longsor upaya yang dilakukan jalan terbang pohon faktor manusia membuang sampah sembarangan dampak bagi lingkungan banjir upaya yang dilakukan jangan membuang sampah Nah itu tadi ya faktor alam dan faktor manusia yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Jadi masing-masing kerusakan tadi membawa dampak bagi kehidupan manusia dan juga karena itu kita perlu melakukan upaya untuk memperbaiki lingkungan. Nah anak-anak, ibu akan membagikan lembar evaluasi ini juga sangat secara individu ya. Untuk mengukur kepakaran kalian mengenai materi pelajaran. Sudah? Sudah ya? Sudah. Oh benar ya sudah? Berbeda keren. berapa? Sudah? Sudah? Udah lama Sudah Bu? Sudah? udah sabar Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, apakah kalian senang belajar pada hari ini? Tadi hari ini kita belajar apa aja? Polusi. banjir